Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan membacakan sebuah dongeng Indonesia yang berjudul Surapati bagian ke-8. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani. Selamat mendengarkan. Sangat perlu. Apakah bicara yang sangat perlu itu? Si Untung menoleh ke kanan dan ke kiri seolah-olah agak resah karena pertemuan yang serupa itu amat terlarang bagi orang timur. Raden Gusik lalu berkata, Saya insaf bahwa pertemuan kita atas 4 mata ini memang agak kurang baik. Oleh karena itu, saya akan memendekkan bicara saya. Tuanku, kasihanilah seorang perempuan yang terbuang-buang ini. Tolonglah mengantarkan saya ke Kartasura. Di sanalah kampung halaman saya, di kerajaan Mataram. Paman yang menjadi ayah angkat saya menjadi Mangkubumi dan sangat dipercaya oleh Sunan. Mengantarkan Raden ke Kartasura? Tanya si Untung dengan heran. Berceraikah Raden Gusik dengan Pangeran Purbaya? Perceraian itu hendak saya minta kepada pangeran setelah ia mengambil keputusan menyerah tadi malam. Sehari pun saya tak sudi lagi bercampur dengan dia. Padminya yang setia ada beserta padanya. Raden Sepuh sangat gembira karena suaminya hendak menyerah. Tapi saya sebaliknya, saya anak Mataram. Ayah saya tak suka takluk kepada kompeni dan saya sendiri. Lebih dahulu sungai Cikundul ini surut mengalirkan airnya ke hulu daripada saya akan takluk kepada kompeni. Dan maaf, oleh karena Tuan umpama turut berkesalahan pula di dalam perkara menyerahkan suami saya ini, sepatutnya lah jika Tuan suka mengantarkan saya pula, karena kawan yang lain sukar didapat di tempat ini. Si Untung memandang sejurus kepada Raden Gusik dengan hati berdebar-debar. Perempuan yang muda yang berdiri di mukanya dengan amarah, tinju mengepal, kaki menghentam-hentam tanah, muka merah-merah padam, telah menjelma sebagai seorang perempuan yang amat elok parasnya, yang patut menjadi istri seorang pahlawan tanah air yang sedang memerangi kompeni. Tapi seketika itu wajah Sujane telah membayang pula di mukanya. Sekiranya ia tidak mempunyai Sujane, perempuan yang ada di hadapannya itulah yang sepatut-patutnya menjadi istrinya. Maka berkatalah ia, bukankah perempuan itu harus bersetia kepada suaminya? Dahulu saya dinikahkan kepada Pangeran Banten, katanya guna mengeratkan tali persahabatan antara Mataram, Cirebon, dan Banten. Dan saya pun suka menjadi istrinya seorang pangeran yang menghunus kerisnya menantang musuh yang hendak merebut negerinya dan hendak merampas kemerdekaannya. Tapi pahlawan itu sekarang telah menjadi orang penakut, sudah menjadi perkakas di tangan seorang perempuan yang tipis iman, yang suka mengorbankan tanah air dan kehormatan guna hawa nafsunya. Jika Raden hendak pula ke Kartasura, bukankah sewajibnya jika pangeran yang mengantarkan? Saya sudah minta diantarkan, tetapi ia tidak mau. Barangkali bukan tidak mau, melainkan tidak bisa. Sudah tentu tidak bisa, karena sebenarnya ia telah menjadi tawanan pada tuanku, pada kompeni. Kata tawanan itu belum dapat dipergunakan di dalam hal ini. Tapi meskipun bagaimana, kami pun terikat pada kewajiban, yaitu mengantarkan Pangeran Purbaya ke Jakarta. Tapi apakah tidak mungkin jika Raden menurutkannya sampai ke Jakarta, dan dari sana nanti minta diantarkan ke Surakarta? Tidak mungkin, saya tak sudi menginjak tanah jajahan kompeni.
Jika demikian, berilah kami kesempatan buat memikirkan sampai esok. Esok Pangeran Purbaya akan dibawa dari tempat ini. Barangkali kami dapat menyediakan beberapa orang di antara laskar kami yang dapat dipercaya buat mengantarkan Raden ke Kartasura. Yang saya amat ingin, hendaklah tuanku sendiri yang mengantarkan. Itu tak mungkin, sahut si Untung sambil bangkit dari duduknya. Esok kita perkatakan lagi. Bagi Raden Gusik jelas sungguh bahwa ia harus selalu dari tempat itu, maka ia pun mohon diri. Segala laku dan tingkah peranginya cukup menjelaskan bahwa ia sedang menyerahkan nasibnya ke tangan laki-laki yang gagah perkasa itu. Si Untung tidak tinggal dingin, maka sangatlah ia mengkhawatirkan kalau imannya goyang jika ia sangat lama berhadapan dengan seorang perempuan secantik Raden Gusik. Memang jarang sekali laki-laki yang tidak akan tertawan oleh Raden Gusik bila hatinya sendiri telah tertarik oleh laki-laki itu. Meskipun Raden Sepuh yang menjadi padmi pada Pangeran Purbaya, tapi yang sudah-sudah, kata Raden Jualah yang memberi keputusan, mungkin Pangeran Purbaya tidak akan melawan kepada kompeni jika tidak karena Raden Gusik. Padminya Raden Sepuh Putri Cirebon memang dari dahulu telah mengajak-ajak suaminya tunduk, tapi yang didengarnya hanyalah perkataan Raden Gusik. Sukanya Pangeran Purbaya menyerah berarti kalahnya Raden Gusik dalam pertandingan dengan Raden Sepuh. Tidak heran seorang perempuan yang setangkas itu telah memaksa minta diceraikan oleh Pangeran Purbaya. Maka kembalilah ia ke tepian mendapatkan pengiring-pengiringnya yang sibuk menyediakan segala sesuatunya yang perlu dipergunakan buat mandi. Raden Gusik masih belum dapat menyelesaikan suatu persabungan batin yang telah timbul di dalam kalebunya. Setelah Pangeran Purbaya mengambil keputusan tidak menyerah kepada kompeni, maka sehari pun Raden Gusik sudah tak suka bercampur lagi dengan suami yang telah dipandangnya sebagai penjual bangsa dan tanah air itu. Tapi apakah sebabnya? Maka hatinya sangat tertarik oleh si Untung, budak belian yang telah menjadi opsir pada bala tentara kompeni itu. Entahlah Raden Gusik memperbanding-bandingkan pendirian Pangeran Purbaya dengan si Untung. Semuanya itu terpaksa takluk setelah menderita kesengsaraan berbulan-bulan di rimba raya. Sedang padminya dari hari ke hari tidak jemu-jemu menyuruh menyerah. Jadi Pangeran Purbaya takluk karena keadaan telah memaksanya. Tapi si Untung, ia sendiri bercerita bahwa dari kecil ia telah terjual sebagai budak berhubung dengan sesuatu kesalahan. Ia pun dipenjara, tapi ia diangkat menjadi opsir. Maka sekarang orang itu telah berikhtiar setengah membujuk-bujuk pangeran supaya menyerah. Dan jika keputusan menyerah itu telah diambil oleh pangeran, maka boleh dikatakan ialah karena si Untung. Sekali lagi Raden Gusik menanyai hatinya apa sebab ia benci kepada pangeran dan tertawan oleh si Untung. Sekali lagi ia memberi penyahutan atas tanyanya sendiri, entahlah. Raden Gusik berdaya upaya menindis segala pikiran yang bertaut kepada soal itu. Budi pangeran telah diketahuinya. Ia telah minta bercerai, hal itu tidak akan diubah-ubah lagi. Si Untung belum dikenalnya. Mungkin ia menjadi letnan pada kompeni karena ada sesuatu sebab atau keadaan memaksanya pula. Dan sekiranya benar ia penjual tanah air, entahlah. Bagi Raden Gusik telah tetap jika orang itu tidak menjadi junjungannya, lebih baik ia mati oleh tangan Raden Gusik sendiri. Setelah mandi berenang sepuas-puasnya, maka kembalilah Raden Gusik ke tempat sembunyiannya. Didapatnya pangeran duduk termenung. Raden Sepuh sedang mengumpulkan harta bendanya yang bercerai-berai. Air mukanya keruh, matanya mendelik-delik melihat kedatangan Raden Gusik. Yang senang tinggal bersenang-senang, yang payah tinggal payah, kata Raden Sepuh kepada salah seorang pengiringnya sambil mengempaskan sebuah bungkusan. Sudut matanya melayang ke arah Raden Gusik seolah-olah hendak menyatakan bahwa kata-kata itu adalah dihadapkan kepada madunya. Tempat sirih pangeran belum dibungkus. Tumbak-tumbaknya masih bercerai-cerai. Apakah kami sendiri yang harus membungkus barang-barang ini?
Tidak ada seorang yang menyahut, sekalian pengiring sibuk mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Raden Gusik tidak hendak berkata sepatah juga, rambutnya yang panjang dan masih basah. Pulang dari lubuk digeraikan dan dikeringkan oleh pengiring-pengiringnya. Sedang ia sendiri berlaku seolah-olah tidak hendak menghiraukan segala pekerjaan yang dilakukan oleh sekalian orang dengan segala gugup dan tergesa-gesa. "Hari sudah tinggi, barang-barang belum setengahnya yang terbungkus," kata Raden Sepuh sambil melayangkan pemandangan sekali lagi kepada Raden Gusik. Raden Gusik tidak kuat mendengarkan madunya yang sedang sindir-menyindir itu, maka keluarlah ia mendapatkan Wulu Kudur yang sedang membersihkan sarung kerisnya. "Jika kami bercerai dengan pangeran, siapakah yang akan kau turutkan, Wulu?" "Sudah tentu hamba menurutkan Gusti." "Sudah tentu? Sebab apa sudah tentu?" "Sebab Gusti akan menjadi istri sultan yang gagah berani, yang menggemparkan seluruh Jawa, sampai-sampai ke Sunda Kelapa, tempat berdirinya benteng Kompeni. Sedang Raden Sepuh akan memakai kalung besi pada lehernya. Siapakah raja itu? Si Untung." Si Untung akan menjadi raja yang kelak menggemparkan seluruh pulau Jawa, dan kami akan menjadi istrinya? Bermimpikah engkau, Wulu?" "Hamba berkata sesungguhnya, Gusti." "Engkau berolok-olok, Wulu." "Tidak, sekali-kali tidak. Hamba telah melihat cahaya cemerlang yang timbul membubung ke angkasa dari jidatnya. Mungkin cahaya itu akan tampak olehmu saja, tapi siapa yang mengatakan kami akan menjadi istrinya?" "Laku Gusti memandang tadi padanya, dan lakunya memandang kepada Gusti." "Di mana?" "Di tepi hutan, dekat mata air Sungai Cikundul." "Wulu, engkau telah mengintai ketika kami berdua ada di sana?" "Buat seorang perempuan muda seperti Gusti, berjalan seorang diri di dalam rimba belukar ini memang kurang baik. Sebagai seorang penakawan yang setia, hamba berasa berkewajiban menjaga Gusti. Jika hamba ada pula di tempat itu, bukanlah hamba hendak mengetahui rahasia Gusti, melainkan karena hamba hendak melindungi Gusti dari segala mara bahaya." Raden Gusik tidak berkeberatan lagi. Sesungguhnya ia sangat memerlukan seorang panakawan yang setia dan dapat dipercaya. Selama bergaul dengan Wulu Kudur, belum pernah ia merasai sesuatu kecurangan dari pihak orang Kate itu. Tiap-tiap ia bertengkar dengan madunya, Wulu Kudur senantiasa ada di pihaknya. Selain daripada itu, Wulu Kudur adalah seorang musuh Kompeni yang tidak akan suka pula menyerah. Tengah hari, Pangeran Purbaya dengan sekalian pengiring yang membawa alat dan senjatanya telah sampai ke Tanah Lapang, ke tempat kemahnya si Untung. Lalu disambut dengan ramah tamah serta segala hormatnya, maka laskar pangeran memasang kemah di seberang Tanah Lapang, yaitu tempat yang sudah disediakan untuknya. Si Untung bersama Kiai Ebun datang berkunjung ke kemah Pangeran Purbaya sambil mengatakan senang hatinya atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pangeran kepadanya. Maka bertanyalah ia seolah-olah hendak meninjau hati pangeran terhadap Raden Gusik Kusuma. "Apakah maksud Gusti hendak membawa sekalian istri dan hamba sahaya serta laskar Gusti ke Jakarta?" Pangeran Purbaya mengeluh, air mukanya menjadi keruh, lalu menyahutlah ia, "Sudah tentu hendak dikemanakan mereka itu. Bagi kami sekalian, perempuan itu telah menjadi kawan senasib. Setelah mereka ikhlas bersama-sama menurutkan kami menempuh jalan melarat, dengan siapakah kami akan dapat bersenda gurau? Pada siapakah kami akan dapat menceritakan kesedihan hati kami tentang masa yang sudah, tentang kebesaran kami dahulu?
jika kami diceraikan dari istri-istri kami. Si Untung tahulah bahwa Pangeran Purbaya sangat sayang pada kedua istrinya dan tidaklah ia akan mudah dicerai-ceraikan. Hatinya agak kecewa karena tak mungkin hendak mengantarkan Raden Gusik ke Kartasura. Tapi akhirnya ia pun bersyukur juga karena dipikirkannya meskipun Raden Gusik sampai bercerai dengan pangeran, mustahil ia akan dapat mengantarkannya ke Mataram sebab kewajibannya yang terutama ialah mengantarkan pangeran ke Jakarta. Di sana ia akan menjumpai Sujana, mungkin pula anaknya. Si Untung menanyai hati. Wajah kedua perempuan itu membayang di mukanya. Sujana, orang kulit putih yang telah menjadi istrinya dan berusaha hendak mempersahabatkannya dengan orang Belanda. Raden Gusik, bangsanya yang patut benar akan menjadi kawan seperjuangan dalam peperangannya dengan kompeni. Keduanya cantik, keduanya dapat memikat hati. Yang seorang Sujane karena tenang laku budinya, yang seorang lagi Raden Gusik karena tangkas dan menyala-nyala semangatnya. Namun meskipun bagaimana jua dengan Sujane, ia telah nikah dan beranak pula. Sementara itu Raden Gusik masih terikat nikah pada seorang yang lain. Bolehkah ia memutuskan pertalian antara suami dan istri? Maka hilanglah segala kebimbangan hati si Untung ketika ia berdiri di persimpangan jalan itu. Tidak samar-samar lagi jalan ke barat ke Jakarta itulah harus ditempuhnya. Ia harus menguji karatnya Sujana sebagai rekan hidup, sebagai kawan seperjuangan lebih dahulu, bahwa sesungguhnya Sujana telah bersumpah akan menjadi istrinya yang setia dari dunia sampai ke akhirat. Sedang Sujana itu mengetahui benar bahwa satu, Sujana harus menerima suaminya sebagai keadaannya, yaitu orang Bali yang berderajat budak. Dua, si Untung tak ada ingatan hendak membuang bangsa dan agamanya. Ketiga, Sujana harus menerima dikawinkan secara Islam bukan untuk sementara waktu, melainkan buat selama-lamanya. Terlebih dahulu si Untung harus menemui istrinya itu dan harus meyakinkan bahwa apakah ia setelah timbul segala bencana itu masih teguh pada pendirian yang diperlihatkannya di hari dinikahkan itu. Sekiranya ia telah berbalik pikir, menjadi cedera atas janjinya, tahulah si Untung bahwa Sujana itu bukanlah istri yang patut untuknya. Dengan hati teguh ia akan memutuskan segala tali kungkungan yang mengikatnya kepada istrinya itu. Tapi jika Sujana tidak setia, bolehkah ia menceraikannya, menggantikannya dengan orang lain? Seorang prajurit dari laskar si Untung datang tergopoh-gopoh menghampiri kemah Pangeran Purbaya. Setelah si Untung datang menemuinya keluar, maka berkatalah ia, "Tuanku, sepasukan Serdadu Kompeni datang menuju kemari." Serdadu Kompeni, mustahil Kapten Rui telah mengirimkan balasan karena suruhan kami baru berangkat tadi malam, belum akan sampai ke Tanjung Pura. 40 orang prajurit Belanda campur peranakan lengkap dengan senjata apinya telah sampai ke muka kemah Pangeran Purbaya, lalu memasang seteling. Yang memimpinnya bukanlah Kapten Rui, melainkan seorang Van Drig yang kasar adatnya serta bengis budi bahasanya. Kiai Ebun berdiri di samping si Untung lalu membisikkan ke telinganya, "Rupa-rupanya ini adalah alamat yang kurang baik. Tadi pagi burung hantu bersuara 3 kali. Matahari naik dengan terang cuaca, tapi sekarang sinarnya suram." Pemimpin pasukan kompeni itu datang menghampiri beberapa langkah lalu berkata dengan congkak dan suara keras sambil meraba pangkal pistolnya, "Ya, di sini Tuanku Fuller, utusan bala tentara kompeni. Siapa kamu di antara kamu sekalian yang bernama si Kontong, Kalau engkau mencari letnan bala tentara kompeni yang senama itu, inilah dia," sahut si Untung sambil maju 3 langkah dan mendamik dada. Badannya gemetar menahan marah, matanya memancarkan api, tinju mengepal, gigi terkatup. Waktunya habis pemirsa.
Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.